Halo sweet soul, welcome back to my channel. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Capricorn yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Seperti biasa di sini Mari akan gunakan dua deck, di mana deck yang pertama ini nanti Mari akan pakai untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan partnernya yang lain. Entah itu suaminya, istrinya, pacarnya, atau siapa kamu menamainya. Dan deck yang kedua ini Mari akan pakai untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Capricorn bersama kamu yang sedang melihat video ini. Namun perlu Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. So, tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini. Nah, yang paling utama Mari akan sampaikan bahwa ini adalah pembacaan khusus bagi teman-teman yang sudah mengetahui, sudah benar-benar yakin bahwa tidak hanya ada kamu satu-satunya dalam kehidupan asmara Capricorn ya. Apabila kamu tidak yakin, misalnya kamu tuh lebih kayak enggak kok, Capricorn hanya memiliki saya kok gitu, enggak ada koneksi dengan orang lain, maka silahkan ditinggalkan video ini karena ini bukan pembacaan bagi kamu, karena takutnya nanti akan membawa hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hubungan kalian, jatuhnya curigaan gitu ya. Akhirnya merusak suasana romantis di antara kamu bersama Capricorn. Oke, Mari akan mulai dengan melihat bagaimana situasi asmara cinta segitiga Capricorn bersama partnernya yang lain 15 sampai akhir Desember 2020 adalah di situ ada King of Swords ya, tapi dia reverse di sini. Dia energinya terbalik. Jadi ada ketidakterbukaan di sini, ada ketidakjujuran, ya, ada yang kayak energi ingin bikin ribet lah, bikin ruwet gitu. Energi dari Capricorn sendiri di King of Swords terbalik ini. Nah di sini saya akan tarik energi dari seseorang yang sedang dealing bersama Capricorn, siapapun status dia dalam hidup Capricorn ya. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat Capricorn sedang dealing dengan mereka dari Sun, Moon, Rising, Venus, energi sesama Capricorn di sini. Hadir Taurus, Virgo, ada Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Leo dan Aries. Baik ya, komunikasi jelas saja ini tidak adem. Ada memang komunikasi tetapi tidak adem di antara mereka berdua. Ini lagi dalam posisi tidak harmonisnya. Gitu loh. Nah, kalau saya lihat energi Capricorn ya, dia ini ada motif, itu jelas ya. Dia ini kayak mengharapkan uang, mengharapkan seksual, bahkan dia menciptakan satu situasi yang sangat menjerat gitu ya, yang sangat menjerat sekali ke pasangannya ini gitu. Karena memang saya lihat di sini energi lebih kayak ingin menerima tanpa mau memberi ya, pemanfaatan sangat besar di sini terbaca ya. Jadi di sini ada yang gak tulus gitu loh. Jadi energinya adalah Capricorn membuat susah ya. Saya bilang ini membuat susah pasangannya ini. Gitu ya. Banget bikin kewalahan ini energi pasangannya. Tetapi ya energi yang seperti ini walaupun Capricorn memanfaatkan dia, saya rasa dia masih kayak berharap banyak juga ini ke Capricorn, harap banyak dia, namun dia juga kayak sudah tahu bahwa ini Capricorn dia udah baca, dia udah bisa baca nih motif Capricorn, hanya sekadar iseng ke dia, tetapi dia cukup menikmati itu ya, kalau saya bilang cukup menikmati itu. Dan di sini ini karmik, ini udah jelas karmik, hubungannya udah jelas karmik ini. Jadi di sini yang niatannya ingin berbagi cinta kasih sayang, jatuhnya ini tidak mendapatkan, gembiranya aja pun nggak dapat, senang-senangnya pun nggak dapat di sini. Lebih banyak ini energi penderitaannya kalau saya bilang ya.
memang orang ini adalah orang yang cukup keras, saya bilang. Ini orang cukup keras. Jadi cocok ini. Jadi mereka nanti akan sama-sama belajar ini, ya. Sekiranya ini adalah hubungan yang cukup lama mereka bangun, tetapi jauh dari kata harmonis, jauh dari energi cinta kasih sayang di sini, ya. Jauh ini. Nah, di sini dia ruwet sendiri, dia menuntut banyak ke Capricorn. Dia tahu Capricorn ini kan hanya memanfaatkan dia, tetapi dia berharap diberikan inilah, itulah, dipahamilah, dicintailah, dianuinlah. Yang mudah-mudah kayak gitu loh. Ya, jadi dia berharap kepada orang yang keliru. Berharap kepada orang yang keliru. Jadi ini hanya model omong kosong doang, ya. Energi Capricorn. Hanya omong kosong doang ke partnernya ini. Oke, ini banyak tuntutan ini. Ya, sama-sama nuntut mereka ini. Sama-sama saling menuntut. Sama-sama yang gak puas gitu. Ya jelas ini energi Capricorn adalah ingin menguasai, ya. Ingin menguasai orang ini. Gimana biar orang ini tergila-gila sama dia. Gimana biar partnernya ini mau berkorban banyak ke dia. Gitu loh. Padahal dia nggak bikin apa-apa nih loh. Dia nggak lakukan apa-apa gitu. Hanya modal bacot gitu ya. Hanya modal gula-gula gitu. Ya. Nah, jadi mungkin juga pasangannya ini terlalu banyak bicara, ya. Terlalu banyak bicara. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi akhirnya dimanfaatkan. Dia yang membuka peluang dimanfaatkan oleh Capricorn. Nah, di sana dan di sini dan ketika dia mengetahui bahwa Capricorn ini hanya memanfaatkan dia marah dia memang, tetapi dia masih yang kayak ada juga nih berharap ya, masih terus berharap dia biar Capricorn ini ya kunjungilah dia sekali-kali gitu loh. Oke. Manislah dengan dia sekali-kali kayak gitu. Jadi ini kadang-kadang orang seperti partnernya ini kayak ini dia narsis, tetapi kenarsisan dia ini ya menjadi peluang agar dia dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini nggak ada pikiran sehat ya di antara mereka ini, nggak ada. Saya tarik energinya, cenderung tidak ada di sana gitu ya. Walaupun ini boleh jadi ini memang apa ya, ini kan masih terus ada koneksi, tetapi koneksi mereka ini lebih banyak tipu-tipunya gitu. Orang ini kelihatan strong ya, padahal dia sebenarnya lemah. Nah, Capricorn ini ya pura-pura menawarkan cinta, tetapi ini manis, dia sebenarnya manis ya, namanya supaya dapat ya, supaya dia bisa ngedapetin apa yang dia maui dari orang ini ya. Dan saya rasa permainan ini sangat dinikmati oleh Capricorn ya, sangat dinikmati oleh Capricorn. Nah, ini adalah cinta yang bersyarat. Ini adalah cinta yang bersyarat. Ini adalah cinta yang penuh jebakan ya. Ini nanti akan melelahkan. Ini karmik ini. Karmik. Partnernya ini udah menilai Capricorn ini buruk dalam hal tanggung jawab, hanya mau uang saja, matre gitu kan, terus kasar, dia tahu, tetapi ya begitulah, dia masih mendambakan, dia masih menginginkan. Oke. Baik, karena ini memang manis sih, Capricorn manis, udah lumayan expert ini Capricorn untuk menaklukkan lawan jenis. Oke, sekarang saya akan tarik bagaimana hubungan asmara cinta segitiga Capricorn bersama kamu yang sedang melihat video ini. Oke, ya podo. Kurang lebih podo, ya ampun, sama. Di sini King of Sword, di sini Queen of Sword, sama aja. Tapi tunggu dulu ya.
Tunggu dulu, kita tarik dulu supaya benar-benar clear energi dari Capricorn ke kamu. Ya, baik ya. Sekarang saya akan tarik energi dari kamu yang sedang melihat video ini. Ya. Nah, kamu yang sedang melihat video datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Aries kencang, kemudian Sagittarius, Leo di sini kencang. Itu aja ya. Energi tanah sama udara sama api di sini dia. Hanya itu aja dia energinya. Ini agak kurang ini ya, agak kurang pure sebenarnya hubungan kalian ini. Nah, posisi kemarin-kemarin mungkin Capricorn ini kabur dari kamu, atau dia membuat kamu kabur ya, dia memaksa diri kamu untuk meninggalkan hubungan ini, atau justru dia yang meninggalkan hubungan ini. Tetapi di saat hubungan kalian tidak dalam keadaan koneksi yang sangat baik, malah semakin besar harapan Capricorn untuk barengan sama kamu gitu loh ya. Ini orang kayak yang benar-benar menginginkan kamu hadir dalam hidupnya dia gitu ya. Di saat dia, jadi ini mungkin ada energi datang pergi, datang hadir lagi gitu ya energinya. Tetapi yang jelasnya menginginkan kamu ya. Capricorn benar-benar menginginkan kamu, menghasrati kamu, membutuhkan kamu gitu ya. Ketika dia yang pergi, maka dia akan kembali lagi di dalam kamu diam. Kadang-kadang seperti itu ya, di dalam kita lebih banyak diam daripada menjadi pengemis-pengemis ya. Akhirnya ada beberapa orang yang datang lagi. Makin kita memohon-mohon, makin dia pergi. Tetapi ketika kita memilih diam, akhirnya kita memberikan jeda waktu agar dia merenungi apa arti dari diri kita dalam hidupnya dia. Di situ dia baru tersadar. Kadang-kadang kita ini kan terlalu recok ya. Ketika dia pergi tuh kita recok, kita ribut gitu, memohon-mohon, ayo dong kembali dong, kita begini begitu kan, dia bertanya, berbicara gitu-gitu kan. Akhirnya orang ruwet kan. Nah, energi kamu kalau saya lihat lebih, ya udah kalau mau pergi ya udah ndak popo gitu ya. Banyak kayak gitu kalian. Mungkin ada bertanya, tetapi lebih ya enggak apa-apa, mau ke sana ya ke sanalah gitu kan, enggak apa-apa. Saya masih akan tetap hidup kok tanpa kamu gitu kan. Nah, tetapi di saat dia kembali, saya lihat bahwa ada ya, kamu tuh yang nerima dia. Kamu menerima dia hadir dalam hidup kamu gitu, dan kamu memberikan maaf ke dia ya. Kamu bilang ya kamu punya hutang sama saya Capricorn. Nah itu, kamu punya hutang sama saya. Kali ini kalau kamu kembali, mohon dijaga dengan baik hati ini. Dan tetapi di sini kamu masih kayak ngelihat ya apa-apa yang akan dilakukan Capricorn ke kamu. Oke. Tapi mungkin jangan-jangan kamu juga bukan hanya Capricorn ini satu-satunya dalam hidup kamu ya. Bisa-bisa ada juga orang lain dalam hidup kamu. Nah, ketika Capricorn kembali ke kamu, di sini kamu lebih banyak mengabaikan dia kalau saya lihat. Kamu lebih banyak mengabaikan dia sehingga dia kayak kecewa gitu sama kamunya gitu ya. Kan tidak semudah demikian juga, kamu kan mau bertahap juga. Nah, ketika dia tanpa kamu, sepi dianya. Besar ini penyesalannya kemarin ketika ninggalin kamu,
ketika diam. Jadi wah, kamu tuh kan mungkin cukup baik ya, kamu tuh lebih banyak kayak yang tidak ruwet tentang hidupnya dia. Kamu ini lebih yang menerima dia padanya ya, dan itu sulit didapat kan. Orang-orang kayak kalian ini sulit didapat, yang banyak toleransinya. Enggak kayak orang ini gitu loh. Kalau partnernya ini kan ruwet ya, bikin dia sulit ya. Kalau kamu tuh kan kayak ya udah, dia mau ngapain, dia mau seperti apa, mau gimana, kamu tuh biar gitu ya. Lebih banyak pembiarannya di kamu. Permisif energi dari kamu ya. Mau dia datang, mau dia pergi, dia datang kamu sambut dia kembali, dia pergi ya kamu lepaskan dia, kira-kira kayak gitu. Nah, namun ya, mungkin kali ini ketika dia datang lagi, kamu sudah punya kehidupan yang lebih baik dengan seseorang, atau kamu punya kehidupan baik dengan upaya diri kamu sendiri, sibuk ke pekerjaan kah, ke apakah ya. Nah, sehingga ketika dia datang kamu tidak punya banyak waktu, dan bahkan di sini kamu bilang ya udah, kamu di sana dulu, kamu lakukan dulu pembuktian gitu, baru saya akan lebih ke kamu. Di sini memang kamu maafin dia gitu loh. Kamu kan kecewa berat nih sama energinya Capricorn. Namun ya sudah, ndak apa-apa. Mungkin kamu juga bukan tipe pendendam ya. Kamu tidak tipe pendendam. Ketika dia mau memulai satu hubungan kembali dengan kamu, ya kamu terima gitu. Tapi tidak akan mudah gitu loh. Tidak akan mudah dia masuk dalam hidup kamu. Tetapi kalau saya lihat dia akan berusaha ya. Dia akan berusaha keras ke kamu gitu. Cuek kamu ke dia. Tapi dia akan dia akan tunjukkan bahwa dia mampu mendapatkan kamu, mendapati hatimu gitu. Dia akan tunjukkan itu ya, dan dia harap kamu tidak sebegitu susahnya untuk ditundukkan. Kamu tidak sebegitu susahnya untuk diambil kembali masuk dalam hidupnya dia gitu ya. Dan ini harapan dia besar, hubungan kalian oke-oke aja. Jangan-jangan kamu ini punya motif terselubung ke Capricorn ini. Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga, orang dia juga apa ya, nakal ya, kesini mau gitu kan. Ya, tapi dia akan berusaha. Apalagi kalau kamu adalah suaminya, kalau kamu adalah istrinya, ya. Dia akan memperlakukan kamu dengan sangat luar biasa. Dia akan mencoba membangun hubungan rumah tangga kalian. Jika kamu adalah suami atau istrinya. Gitu. Yang jelasnya dia akan lebih perfect. Tapi menurut versi dia ya. Menurut versi dia. Kalau urusan kamu merasa seneng gak seneng, itu kan urusan kamu ya. Nggak bisa kita mengkadar. Nggak bisa kita mengkadar kepuasan seseorang kan. Tapi yang jelas di sini kalau upaya-upaya dia akan maksimal ke kamu, total banget ini sama kamu, banget gitu, banget. Tapi mungkin kamu tuh kan udah sempat nih dikecewain gitu, atau jangan-jangan kamu ngecewain dia, ya bolak-balik lah, bisa seperti itu, vice versa ya, dicocok-cocokkan saja. Nah, siapapun yang disakiti dalam hubungan kamu bersama Capricorn ini tidak akan mudah lagi percaya, tidak mudah lagi gitu. Masih kayak trauma di sana, masih yang kayak masih berasa tuh sakit hati, masih berasa tuh rasa kecewa tuh, masih kenceng dia. Jadi nggak gampang-gampang kan, kadang masih mau ya, dia yang terluka dia bakalan menggonggong kira-kira gitu ya. Bakalan ribut gitu, bakalan merasa nggak nyaman gitu, masih kesel, masih ada rasa kesel. Hanya iya, saya izinkan kamu masuk dalam hidup saya, tapi ya was-wasnya kali ini kayak was-was dalam medan perang gitu loh. Takut lagi dikhianati, dikibulin lagi, ya kan, pasti seperti itu. Masih yang kayak ngomong tuh juga, ini saya lihat ya dari energi cinta kasih ini masih kurang gitu. Ngomong dari hati ke hati masih kurang, masih kayak ngelihat
lu bisa ngasih apa gitu, lu mau bikin pembuktian apa, yang masih kayak gitu lagi. Baik, itulah prosesnya ya. Semoga apa yang Mari sampaikan bisa teman-teman pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.